Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, melembutkan hati kita untuk mengikutinya, menggerakkan raga kita untuk taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya kita nggak akan merasakan lezatnya hidayah tersebut. Kenapa kok kita yang dipilih mendapatkan hidayah? Kita melihat ada banyak manusia yang mungkin lebih pintar dari kita. Mungkin lebih baik dari kita dari sisi muamalah kepada manusia. Tapi dia hidup dalam kesyirikan, dalam kumbangan, kesombongan, dan kecongkakan. Maka hendaklah kita sadar bahwa nikmat hidayah adalah nikmat yang agung. Bagaimana kita menjaganya? Ya dengan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan terus mengkaji Al-Quran Al-Azim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia menyampaikan pesan semangat bagi orang-orang yang kepingin belajar ilmu, hendaklah dia fal yuthawwir Al-Quran. Dia bolak-balik tuh Quran. Dia baca lagi, dia baca tafsirnya nih. Kita udah baca nih tafsir Juz Amma, kita udah baca tafsir ya setelah Juz Amma mungkin tafsir Al-Fatihah. Jangan berhenti membaca tafsir surat-surat itu kembali. Setiap kali engkau membaca, engkau akan mendapatkan faedah yang baru. Karena yang kita baca bukan omongan manusia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita telah membaca tafsir awal surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Perintah Allah kepada Nabi SAW untuk bangkit menyampaikan agama Allah ini. Ya ayyuhal muzammil, kita tahu di sana ada perintah hanya untuk Nabi SAW, agar beliau salat, agar beliau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di Al-Muddathir perintahnya beda lagi, perintah untuk menyampaikan. Dan ternyata menyampaikan agama ini tidak mudah. Ada banyak yang menentang, ada banyak orang-orang yang tidak menyukai karena kepentingannya terganggu, karena syahwat dan hawa nafsunya tidak lagi bisa diikutin, atau karena kesombongan dan kecongkakan. Muncul orang-orang yang akan menghalangi dakwah ini. Dan di antara mereka yang kita tahu adalah musyrikin Quraisy. Bagaimana tokoh mereka Al-Walid ibn Al-Mughirah yang dituakan di kota Makkah. Bagaimana membuat omongan agar orang-orang tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, menjauh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan bagaimana dia berpikir, melakukan diagnosa, melakukan analisa tentang apa seharusnya yang paling tepat untuk penyebutan Al-Quran. Akhirnya dia katakan, ya itu adalah omongan manusia. Tapi bukan omongan manusia saja. Karena ada omongan manusia yang baik. Tapi Quran itu dalam pandangan dia adalah ucapan penyihir-penyihir. Ucapan manusia yang terburuk. Yang kita tahu kalau ada penyihir di kampung kita, satu kampung nggak akan suka dengan dia. Komat kamitnya, mantra yang dibacanya adalah hal
yang mengancam buat masyarakat. Dan mereka menyamakan Al-Quran dengan itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan azab yang pedih. Tapi terkadang ada orang-orang yang nggak percaya. Ketika dia dikasih tahu di sungai itu ada buaya, dia santai. Ada tulisan awas ada buaya, dia tetap berenang di sana. Tahu-tahu diterkam oleh buaya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Bukankah engkau sudah diperingatkan? Bukankah sudah ada tulisan? Tapi engkau yang tidak percaya. Maka orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, dia akan merasakan azab yang sangat menakutkan. Dan dia akan menyesal. Dia ingin kembali ke dunia. Rabbirji'un, kata dia. Nggak akan bisa balik ke dunia. Kita akan lihat bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran, menolak dakwah ini. Dan Allah sebutkan bahwa ada neraka yang menanti dan menunggu mereka. Dan di neraka itu ada 19 malaikat Zabaniyah terdepan. Yang mereka memiliki postur yang besar lagi, kasar. Tidak seperti penjaga-penjaga penjara yang terkadang wajahnya lembut, menyenangkan, sehingga enak diajak ngobrol, bisa bertukar pikiran, menghilangkan sedikit kegundahan dan kegalauan. Adapun Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, komandan-komandan mereka ada 19 dan pemimpin mereka adalah malaikat Malik. Taib, kita akan lanjutkan membaca tafsir surat Al-Muddathir di ayat nomor 31 dan selanjutnya. Tafadhalina. Bismillah, lanjutan tafsir surah Al-Mudaththir dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Utsyaif hafizahullahu ta'ala. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan agar menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-Mu melainkan Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak ada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
sekali-kali tidak demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya, Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah menjawab keraguan orang-orang musyrikin, ledekan mereka tentang 19 penjaga neraka. Karena mereka berpikir, loh penjaganya cuma 19. Bukankah penduduk Mekah banyak? Bukankah penduduk bumi banyak yang bakal masuk neraka? Iya. Loh kalau cuma 19 kan, ya seperti kalau kita berpikir ya, tentang penjaga-penjaga yang ada di siper penjara-penjara dunia. Berapa orang sih penjaganya? Dan terkadang kita melihat ya, ada orang-orang yang melakukan pemberontakan di penjara, kemudian penjaranya dikuasai sama mereka, lalu sipir-sipir dan security-nya diikat sama mereka. Ketika mereka berpikir bahwa akhirat seperti dunia, maka mereka salah. Al-yawm, hari ini, amal. Kita beramal hari ini, nggak dihisab. Di hari nanti, hisab wala amal. Hari itu adalah hari penghisapan, perhitungan. Nggak ada amal sudah. Engkau nggak akan bisa berbuat apa-apa. Mau mati pun nggak bisa. Maka Allah jelaskan di sini bagaimana ancaman tersebut, dan penjaga-penjaga neraka itu bukan manusia biasa yang mungkin bisa dikalahkan oleh orang yang lebih banyak jumlahnya. Bukan pula seperti cerita-cerita Yunani kuno mungkin yang malaikat bisa mereka tangkap. Na'udzubillah min dzalik. Penjaga neraka ini sangat menakutkan. Tidak ada senyum, tidak ada kasih sayang, yang ada hanya azab yang terus-menerus diberikan kepada penghuni neraka. Nah, kita lanjutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nar." Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu, yakni yang menjaganya, illa malaikah, melainkan dari malaikat, yakni malaikat Zabaniyah yang tampak bengis lagi kasar. Hal tersebut sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang ketika mereka menyebutkan jumlah penjaga neraka. Disebutkan bahwa Abu Jahal menyatakan, "Hai sekalian kaum Quraisy, tidak mampukah setiap 10 orang dari kalian melawan satu malaikat dan mengalahkannya?" Maka itu Allah pun berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, yakni yang berpenampilan sangar, tidak ada yang berani melawan dan mengalahkannya. Barakallahu fikum. Ini Abu Jahal ya. Ketika mendengar 19 penjaga malaikat Sakor tuh, maka mereka akhirnya mengatakan, apa nggak bisa 10 lawan 1? Artinya kalau 19 malaikat, kita butuh 190 orang. Dalam pandangan Abu Jahal. Atau kalau kurang 10 mungkin 100 orang. Kurang 100 orang mungkin 1000 orang. Menghadapi satu. Nggak ada yang bisa. Mereka malaikat-malaikat yang besar sekali. Jibril saja punya 600 sayap. Maka ini suatu ungkapan yang landasannya adalah kebodohan dan kezaliman. Makanya nanti orang-orang yang masuk neraka, di antaranya Abu Jahal, dia akan berkata, Allah menyebutkan di surat Tabarak,
Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan jikalau dulu kita waktu hidup di dunia mau mendengarkan dan mau menggunakan akalnya, kita nggak bakal masuk neraka gitu. Tapi karena akalnya nggak digunakan, mendengarkan juga nggak mau, akhirnya dia tersesat karena pilihan dia sendiri. Dan dia diazab karena sebab perbuatan dia sendiri. Nah, lanjutkan. Ada yang mengatakan mengenai Abul Ashdain, namanya adalah Kildah bin Usaid bin Khalaf. Dia berkata, "Hai sekalian kaum Quraisy, kalian lawan 2 dari mereka demi menjagaku, dan aku akan melawan 17 dari mereka demi menjaga kalian." Hal itu sebagai bentuk keujuban, kesombongan terhadap dirinya sendiri. Menurut mereka, orang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana dia berdiri di atas kulit sapi, lalu kulit tersebut ditarik oleh 10 orang untuk melepaskannya dari bawah kakinya. Dan ternyata kulit sapi itu robek, sedang dia tidak bergeming dari tempatnya. Barakallahu fikum ya. Ya, disebutkan ada sosok manusia perkasa, yang gagah, yang kuat, yang dikenal namanya Abul Ashdain. Dia itu karena kuatnya, dia bisa menginjak kaki, menginjak kulit sapi yang dilebarinnya. Kemudian orang-orang disuruh narik. Nggak ada yang bisa narik. Yang ada kulit sapi itu malah robek-robek. Dan kaki dia tetap menginjak itu. Ini sebagai sebuah, apa ya, kalau sekarang kita lihat ada orang yang mungkin pancu untuk melihat kekuatannya, mengangkat sesuatu, ada yang narik mobil ya, untuk pamer kekuatan dia. Dan sepertinya Anda belum pernah melihat ada tes kekuatan seperti yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Tes kekuatan pada waktu itu, ini yang disebutkan di sini. Orang itu menginjak kulit sapi yang dihamparkan. Lalu disebutkan bahwasanya 10 orang diminta untuk menarik kulit itu. Untuk menarik supaya kakinya itu ya terlepas dari kulit tersebut. Nggak ada yang bisa. Dari dahsyatnya kekuatannya. Nah, di situ dia menyampaikan, sudah kalian melawan 2, aku melawan 17. Selesai. Nggak usah repot-repot gitu. Kalau yang Abu Jahal kan masih 10, waduh nggak perlu gitu dia. Yang 17 aku melawannya. Dan sudah. Yang 2 kali. Jadi orang kadangkala yang menyebabkan dia tidak mendapatkan hidayah karena sombong. Ada keangkuhan di dirinya. Maka disebut di sini i'jaban minhu bi nafsi, karena dia takjub dengan dirinya sendiri. Dan Nabi SAW menyebutkan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan: syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang menghancurkan seseorang ketika dia takjub sama dirinya. Dan kesombongan ini, kata Nabi SAW, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, lanjutkan. As-Suhaili mengatakan bahwa orang itulah yang pernah mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertarung dengannya seraya berkata, "Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan beriman kepadamu." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkannya, tapi dia tetap tidak beriman. Dia mengatakan bahwa Ibnu Ishaq menisbatkan kabar itu kepada Rukanah bin Abi Yazid
bin Hashim bin Al-Muttalib. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan oleh keduanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik ya. Nih, Abul Ashdain yang katanya kuat, gagah perkasa, gulat sama Nabi SAW kalah. Padahal dia memiliki kekuatan yang bisa menghadapi tadi 10 orang umpamanya. Enggak ada. Tapi tetap nggak beriman. Karena sudah ada penyakit di hatinya. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang musyrikin, kepada umat manusia secara keseluruhan, khususnya yang kafir. Allah mengatakan, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli." Tantangannya kalian, kalau nggak percaya Quran itu dari Allah, kan memang mereka mengatakan dari manusia, bahkan omongannya tukang sihir. Datangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Satu surat. Dan tantangan itu berlaku sampai hari ini. Dan Abu Lahab nggak bisa buat, Abu Jahal nggak bisa buka, tokoh-tokoh, tapi mereka nggak beriman. Karena ada penyakit di hati. Itu Abu Ashdain gulat sama Nabi SAW, Nabi mengalahkannya, tapi tetap nggak beriman. Ngomongnya akan beriman, tapi nggak beriman. Rokana juga sama. Yang disebutkan di sini. Ya, berarti ada dua cerita. Nabi SAW pernah mengalahkan Abu Ashdain dan pernah mengalahkan Rokanah ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, lanjutkan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru." Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan agar menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Maksudnya adalah kami menyebutkan jumlah mereka, yakni 19 orang, sebagai ujian bagi umat manusia. Barakallahu fikum. Ya, penyebutan jumlah ini sebagai ujian. Percaya atau tidak? Karena kita tahu rukun iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kau percaya enggak jumlahnya 19? Lu dari mana? Allah sebutin. Ada orang-orang yang enggak percaya. Kok hanya segitu jumlahnya? Maka Allah sebutkan di sini bahwa penyebutan angka 19 adalah ujian buat hamba dan cobaan. Mereka beriman atau tidak. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian firman-Nya, "Liyastayqinal ladzina utul kitab." Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Artinya ialah mengetahui bahwa Rasul ini adalah benar, serta bahwasannya dia berbicara sesuai dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yang ada di tangan mereka. Barakallahu fi. Jadi di dalam kitab-kitab mereka disebutkan sama jumlah penjaga malaikat itu 19. Jumlah malaikat penjaga neraka itu 19. Sama. Jadi ahlul kitab, kadang-kala kan orang-orang musyrikin, orang kafir dari ahlul kitab ini mengatakan, oh Quran itu mengambil dari Taurat, mengambil dari Injil. Loh, informasi yang sama yang ada di Taurat dan Injil itu juga didapat Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla. Di kitab-kitab terdahulu disebutkan ya 19. Di Al-Quran disebutkan ya 19. Nggak bertentangan. Walaupun kita tahu kitab-kitab yang terdahulu mengalami penyimpangan dan penyelewengan. Tapi paling tidak tadi, orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Karena sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Yang mereka baca. Nah, lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, yakni di samping keimanan mereka atas apa yang mereka saksikan berupa kebenaran berita Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yakni dari kalangan orang-orang munafik. Naam. Di sini disebutkan supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin bahwa ternyata sama dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan orang-orang yang beriman bertambah yakin. Kenapa? Ya, dia sudah punya ilmu dengan keimanan dia. Lalu Allah kasih tahu jumlahnya 19 ya. Kemudian mereka dan malaikat tambah yakin dia dengan kebenaran Al-Quran. Apalagi dikuatkan dengan ahlul kitab umpamanya. Adapun orang-orang yang munafik, yang di hatinya ada penyakit, maka dia nggak akan percaya. Kalau orang beriman, ahlul kitab, dia akan semakin yakin. Nggak ada keraguan lagi akan kebenaran Al-Quran. Maka dikatakan Quran itu di dalamnya ada ilmul awwalina wal akhirin. Ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Baik. Adapun orang-orang munafik, ya dia akan omon-omon doang, akan banyak ngomong, bicara, karena memang dia nggak yakin dan percaya. Baik, lanjut. وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Yakni mereka mengatakan, apa hikmah dari penyebutan ini? Naam. Ahibati fillah. Di sini orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Jadi penyakit hati itu ada dua. Syahwat dan syubhat. Dan boleh jadi yang dimaksud dengan penyakit di sini penyakit syubhat. Kerancauan dalam beragama. Sehingga dia menganggap yang benar salah, yang salah benar. Maka orang-orang yang di hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir akan mengatakan, apa yang dikehendaki Allah? Madza aradallahu bihadza mathala. Apa sih hikmahnya? Penyebutan 19 itu. Apa sebenarnya? Maka Allah sebutkan. Nah, dilanjutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yakni perumpamaan seperti ini dan juga yang semisalnya akan mempertebal keimanan di dalam hati sebagian orang dan menurunkan keimanan sebagian lainnya. Dalam hal ini, dia memiliki hikmah yang besar dan hujjah yang pasti. Nah, sebagai ujian yang jelas angka itu disebutkan. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang keimanannya semakin menguat. Dan Allah sebutkan, kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah itu memberikan hidayah, kadzalika kepada siapa yang Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya urusannya itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita ini ingin orang lain dapat hidayah. Ingin kadangkala orang tuanya mendapatkan hidayah. Ingin pasangan hidupnya, tapi kita cuma bisa menyampaikan sebagaimana Nabi SAW berulang kali membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Al-Walid bin Mughirah, tapi mental semuanya. Maka seharusnya kita memperbaiki wadah hidayah tersebut, membersihkannya,
dan memohon kepada Allah agar diisi petunjuknya. Barakallahu fikum. Nah, firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Maksudnya, tidak ada yang mengetahui jumlah dan banyaknya kecuali hanya Dia yang Maha Tinggi. Yang demikian itu dimaksudkan agar tidak ada orang yang mengira bahwa jumlah mereka hanya 19. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh sekelompok orang-orang sesat lagi bodoh. Telah ditetapkan pula pada hadits Isra yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain dan juga kitab selainnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda berkenaan dengan sifat Baitul Ma'mur di langit tingkat ke-7. Fa'idha huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Ternyata setiap harinya ia dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi setelah keluar. barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Sebagian orang itu berpikir jumlah malaikat semuanya 19. Maka disebutkan di sini hadis Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat beribadah, kemudian keluar ganti malaikat baru, ganti malaikat terus ya, Bang. Nggak ada ceritanya malaikat lama masuk lagi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamati laha 70,000 simam. Akan kelak didatangkan api neraka itu, jahannam itu, diseret. Api neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Yang tiap satu tali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat. Diseret. Jadi kalau 70.000 dikali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Kok miliar? Iya. Coba dihitung jemaah. 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Jadi berapa juta? 4,9 miliar betul. Betul, 4,9 miliar kan? Nah, bayangin. Itu yang menyeret neraka nanti. Maka Allah katakan, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Mereka yang ketika di dunia meledek-ledek ya, suka meremehkan masalah beriman dengan hari akhir ini. Ketika mereka melihat neraka itu diseret, jadi dia ingat dengan semuanya. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya? Ingat pada waktu itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati. Dia berkata, andai kata aku berbuat untuk hayati, untuk kehidupanku. Dia baru sadar bahwa hidup di dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Ya, kita lihat hidup di dunia ini ya. Penyakit, musibah, lapar, bencana, sedih, tangisan. Itu kehidupan dunia. Kehidupan yang hanya 70, 80 tahun umpamanya. Atau sampai 100 tahun dikatakan. Itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Tapi tadi ada orang-orang memang gak percaya gitu loh. Kalau engkau gak percaya, engkau harus cari tahu apa yang membuktikan atau apa yang menjadikan engkau gak percaya. Bukan Allah Azza wa Jalla Maha Adil? Bukankah ada manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan dosa, melakukan berbagai tindakan kejahatan, kemudian dia mati. Mati. Selesai. Nggak ada hukuman bagi dia karena sudah mati. Iya, di dunia nggak ada. Tapi Allah akan menegakkan keadilan buat mereka.
semua akan merasakan yang namanya keadilan. Taib. Jadi kalau bicara jumlah malaikat-malaikat Allah, nggak ada yang tahu jemaah. Jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan attatis sama'u huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Tidak ada satu lokasi sebesar 4 jari ini kecuali di situ ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya sujud. Penuh langit-langit Allah. Nah, melanjutkan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan neraka Sakor itu tidak ada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Mujahid dan lain-lainnya mengatakan wa ma hiya, yaitu neraka yang telah disifati illa dzikra lil bashar, tidak ada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Barakallahu fikum. Ya, manusia adalah makhluk yang sering lupa. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan surga di hadapan mereka. Tapi tatkala sudah pulang ke rumahnya, kumpul sama keluarganya, menjalankan aktivitas rumahnya, ya berbincang tentang bisnisnya, peternakan dan pertaniannya, lupa. Itu terjadi. Makanya perlu ada peringatan. Maka disebutkan bahwasanya neraka itu peringatan buat manusia. Agar mereka sadar bahwa kita akan melewati. Ada yang selamat dan lebih banyak yang tidak selamat. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla wal qamari wal laili idh adbar. Sekali-kali tidak demi bulan dan malam ketika telah berlalu, yakni telah lewat. Lanjutkan. Was-subhi idza asfar. Dan subuh apabila mulai terang. Maksudnya di sini adalah tanda permulaan pagi setelah muncul. Ya, lanjutkan. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar, yakni sangat besar, yaitu neraka, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan banyak ulama salaf. Nadhiran lil bashari liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak akan maju atau mundur, yakni bagi siapa saja yang mau menerima peringatan dan mengikuti petunjuk kebenaran, atau bagi siapa yang hendak mundur, berpaling dan menolaknya. Barakallahu fikum. Allah bersumpah, dan kita tahu Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, karena dialah pemilik jagat raya ini. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya. Di sini Allah bersumpah demi bulan dan malam ketika telah berlalu. Was-subhi idza asfar. Bersumpah demi subuh apabila mulai terang. Apa yang ingin disumpahkan sebenarnya berkaitan dengan api neraka itu? Itu benar-benar salah satu bencana yang amat besar. Peringatan buat yang mau maju atau mundur. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silahkan. Kau mau beriman silahkan. Yang jelas Allah tidak butuh dengan keimanan kita. Engkau mau kafir, oh silahkan. Allah nggak akan terganggu dengan kekafiranmu. Tapi semua ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan itulah kehidupan.
Ada orang yang mau menerima, mau maju menuju ke surga, menjauhi neraka. Ada yang enggak. Dia berpaling dan menolak peringatan yang Allah berikan. Nah, lanjutkan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfarrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkanmu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya Al-Quran. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia Allah adalah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberikan ampunan. Barakallahu fikum. Di akhir penutup surat Al-Muddathir ini, Allah menjelaskan akibat dari setiap perbuatan. Karena orang itu biasanya akan takut atau akan berharap ketika dia tahu akhirnya seperti apa. Ana mau dapat apa nantinya? Allah menjelaskan di sini tentang manusia-manusia yang beramal. Karena kita tahu ada orang beramal, susah hidupnya, dan ada orang nggak pernah beramal, sholat nggak pernah, tapi rezekinya luas, bahkan sering melakukan perjalanan ke luar negeri umpamanya. Ini gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Maka Allah jelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini, bahwa semua akan berakhir, dan semua orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk, sesuai. Tapi yang jelas rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Baik, dilanjutkan.
Allah berfirman seraya memberitahukan bahwa kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, yakni tergantung pada amalnya pada hari kiamat kelak. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, jadi di dunia ini kalau kita lihat pembagian rizki, apa sih ukurannya? Kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin? Jadi di dunia pembagian itu berlandaskan ujian yang Allah berikan kepada setiap orang. Dan Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Dan orang itu tadi disebutkan di sini, dia akan mendapatkan ya balasan pada hari akhir. Semua sesuai dengan amalnya. Dunia enggak. Tidak sesuai dengan amal. Maka nanti orang-orang yang congkak dan sombong itu akan dihimpun dengan wujud yang sangat kecil seperti semut. Tapi rupanya manusia. Dia ketakutan melihat kakinya orang yang lewat, takut diinjak ini dan itu. Ini balasan untuk orang-orang yang sombong dan angkuh ketika hidup di dunia. Artinya semua akan mendapatkan balasan. Dia tinggal sekarang. Engkau siap enggak menerima balasan atas apa yang kau lakukan? Ada hal-hal yang terkadang kita enggak perlu minta fatwa dari ustadz. Istafti qalbak, kata Nabi SAW, minta fatwa dari hatimu. Namun kadangkala ada hati yang kotor, yang akhirnya susah untuk dimintain fatwa. Nah, lanjutkan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ini karena sesungguhnya mereka fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin, berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Maksudnya, mereka menanyakan keadaan orang-orang yang berbuat dosa. Saat itu mereka berada di dalam bilik-bilik di surga. Sedang orang-orang berdosa itu berada di tingkatan paling bawah. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Ya ashabul yamin. Golongan kanan. Mereka akan berada di tempat yang penuh dengan keindahan. Sama aja sebenarnya dari sisi semua akan mendapatkan balasan dari apa yang dia amalkan. Tapi sejatinya masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla Allah berikan kepada hambanya. Baik, mereka yang ada di surga ashabul yamin, mereka akan saling ngobrol di antara mereka, berhadap-hadapan, bercerita. Lalu terjadilah omongan berkaitan dengan penghuni neraka. Kenapa mereka ada di neraka? Apa sebenarnya yang mereka kerjakan selama ini? Nah, lanjutkan. Mereka pun bertanya kepada orang-orang yang berdosa tersebut, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin." Maksudnya ialah, tidaklah kami mengabdi kepada Rabb kami, tidak juga kami melakukan perbuatan baik kepada sesama makhluknya yang satu jenis dengan kami. Barakallahu fikum. Jadi mereka bertanya kepada para pendosa, apa sebenarnya yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Sakor? Maka mereka menyebutkan sebabnya. Buruknya hablum minallah dan jeleknya hablum minannas. Ini dua perkara yang harus diperhatikan. Kita beribadah dengan baik kepada Allah dan kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini dijadikan dalil ya. Lam nakum minal musallin oleh sebagian ulama bahwa orang musyrikin pun dia ya diperintahkan untuk sholat sebenarnya.
Loh, tapi gimana dia kan nggak beriman? Ya maksudnya dia harus beriman kalau mau sholat. Tapi kalau dia nggak sholat dengan kekufurannya, dia akan dihisap. Maka jawaban penghuni neraka sakor mengatakan lam nakum minal musallin. Kita memang adalah orang-orang yang nggak sholat gitu. Kemudian walam nakun nut'imul miskin. Jadi hablum minallahnya jelek, hablum minan nasnya buruk. Bakhil. Dia tidak berbagi kepada orang-orang miskin. Bahkan dia berpikir orang miskin tidak pantas untuk hidup. Padahal di harta orang-orang kaya ini ada hak orang miskin. Nah, lanjutkan. Lalu wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Maksudnya, kami memperbincangkan hal-hal yang tidak kami ketahui. Qatadah mengatakan, setiap kali ada orang yang menyimpang, maka kami pun ikut menyimpang bersamanya. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi. Jadi mereka ini kumpul di antara mereka, majelis di antara mereka, tidak bicara ilmu. Yang ada ya mereka membicarakan yang batil bersama orang-orang yang memang suka menambahin, ngurangin kebatilan tersebut. Dan ini menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Jangan pernah salah memilih kawan. Baik. Selanjutnya, firman Allah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami sesuatu yang pasti. Yang dimaksudkan ialah kematian. Barakallahu fiik. Al-yaqin di sini maknanya adalah kematian. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu. Yakni kematian itu. Nah, lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat, yakni orang yang menyifati diri sendiri dengan sifat-sifat ini. Maka sesungguhnya pada hari kiamat kelak, syafaat yang yakni pertolongan seseorang tidak akan pernah memberikan manfaat kepada diri mereka. Sebab syafaat itu hanya berlaku jika orang yang dituju itu memang mau menerima. Sedangkan bagi orang yang dicap oleh Allah sebagai orang kafir pada hari kiamat, maka sudah pasti baginya neraka, dia akan kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara syafaat, itu harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan izin untuk orang yang memberikan syafaat. Dan Allah tidak ridha dengan orang-orang kafir. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah nggak ridha gitu. Maka kalau bicara kita ingin mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, iya, Nabi juga menjanjikan akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ketahuilah, syafaat ini akan diberikan ketika syarat dan ketentuan terpenuhi. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Maka ketika mereka tidak melakukan itu, nggak ada gunanya syafaat. Oh, ini orang besar, nggak ada yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua fakir, kalian semua butuh sama Allah. Nah, lanjutkan. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Maksudnya ialah mengapa orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang engkau serukan dan peringatkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini sebuah pertanyaannya. Mengapa mereka berpaling? Ada apa sebenarnya? Orang itu ketika menyampaikan kebenaran, seharusnya masyarakat yang mendengar itu datang menyimak. Ini enggak, yang ada kabur. Menjauh, takut.
dan mengomporin orang-orang yang ada agar tidak mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, melanjutkan. Ka'annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Maksudnya, seakan-akan pelarian mereka dari kebenaran serta penolakan terhadapnya seperti keledai liar tatkala melarikan diri dari singa yang memburunya. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat darinya. Juga Zaid bin Aslam dan putranya Abdurrahman. Dan ia merupakan riwayat dari Ibnu Abbas sekaligus yang menjadi pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan bagaimana kaburnya mereka dari peringatan. Seperti kaburnya keledai-keledai liar ketika diburu oleh manusia atau dikejar oleh singa. Semrawut. Apa sebenarnya yang menyebabkan kalian seperti itu? Berpaling seperti keledai. Apa penyebabnya? Ya tadi. Dia nggak beriman dengan hari akhir. Dia berpikir, oh nanti dia akan hidup kembali mungkin di dunia. Udah di dunia akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi kenapa orang-orang tadi ada yang kabur? Dikatakan di sini, ka'annahum humurum mustanfirah, mereka seperti keledai liar yang melarikan diri dari singa. Barakallahu fikum. Nah, Firman Allah Azza wa Jalla, bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Maksudnya, masing-masing dari orang-orang musyrik ingin agar Alkitab diturunkan kepada mereka, seperti yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu pendapat yang disampaikan Mujahid dan yang lain. Ayat tersebut sebagaimana ayat wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. barakallahu fikum. Jadi itu yang terjadi dengan orang-orang ini. Ingin semuanya dapat wahyu. Ingin semuanya dapat kitab, lembaran-lembaran yang terbuka. Langsung dari Allah Azza wa Jalla. Nabi menyampaikan, Nabi membacakan, gak mau mereka. Mereka maunya turunnya kepada mereka. Yang dengannya kehormatan dan kemuliaan mereka akan semakin tinggi. Enggak. Maka disebutkan di sini, setiap orang ingin punya rapot sendiri, maunya. Ingin tadi punya kitab sendiri, punya wahyu sendiri, yang dia berjalan semau dia dengan yang diberikan kepada dia. Padahal kita tahu Nabi penutup itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah menyampaikan semuanya. Baik, dilanjutkan. Disebutkan dari Qatadah, mereka ingin agar diberi kebebasan tanpa beramal. Dengan demikian firman-Nya, kalla bal la yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Maksudnya di sini bahwa mereka dihancurkan lantaran mereka tidak beriman kepada alam akhirat dan juga dikarenakan pendustaan mereka terhadap kejadiannya. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di sini, mereka tidak takut kepada hari akhirat. Tadi udah kita kasih contoh berkaitan dengan buaya tadi.
Kalau dikatakan di sungai ini ada buaya, siapa yang akan menghindar? Yang percaya. Orang yang tidak percaya, ya dia akan berenang di situ dan dia akan dimakan oleh buaya. Maka di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang mereka yang tidak beriman dengan hari akhir. Mereka tidak takut disebabkan keimanan mereka lemah, penuh dengan penyakit dan penyimpangan terkadang. Baik, tafadhal. Kalla innahu tadhkirah. Kali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maksudnya, sungguh Al-Quran itu pantas dijadikan sebagai peringatan. Faman syaa dzakarahu wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini bahwa Al-Quran ini peringatan. Yang dikatakan oleh Walid, Quran ini mantra-mantra sihir, Nabi Muhammad adalah penyihir sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan. Faman syaa dzakara. Di sini Allah sebutkan bahwa manusia punya masyiah. Ini bantahan terhadap orang-orang Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kemauan, kehendak, yang terjadi kemauan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah enggak sebutkan. Yang mau, fadhal. Faman syaa dzakara. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendaki. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi ketahuilah yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan takdir baik dan buruk. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Dan firman Allah Azza wa Jalla, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia adalah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberikan ampunan. Maksudnya, dialah Rabb yang memang berhak untuk ditakuti, sekaligus Rabb yang berwenang untuk mengampuni dosa orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Demikian itu yang dikemukakan oleh Qatadah. Ahibati fillah. Dialah Rabb yang patut kita bertakwa, kita takut kepada. Kenapa? Allah itu sangat menyakitkan hukuman darinya. Dan satu-satunya dosa yang tidak bakal diampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah orang yang disuruh memakai satu sandal dari api ya. Kemudian otaknya akan mendidih. Ya pantas kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi lain, ya kita juga harus tahu Allah itu yang memberikan ampunan. Jadi beribadah kepada Allah itu dengan raja dan khauf. Maka disebutkan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang maha agung, yang seharusnya kita takut dengan adab dan hukumannya. Tapi di sisi lain kita nggak boleh putus asa. Karena Allah itu juga ahlul maghfirah. Dia akan memberikan ampunan buat orang yang benar-benar melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ahibati fillah, pentingnya seorang muslim memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Yang dengan itu insya Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupannya. Jangan akhirat saja engkau lupa bahwa engkau hidup bertetangga. Jangan kemudian sibuk dengan urusan dunia, engkau lupa bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan surah Al-Muddathir. Dengan ini kita telah menyelesaikan
pembacaan atau pengajian surat Al-Mudaththir. Mungkin kita ada sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Masuk pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan bahwa yang masuk ke dalam neraka Sakor itu salah satunya adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Apakah termasuk di dalamnya gibah itu Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Kalau membicarakan kebatilan itu bertingkat-tingkat. Ada kebatilan yang sampai kepada kekufuran. Ada kebatilan yang dosa besar. Ada kebatilan yang dosa kecil. Sama-sama batil. Karena kita tahu batil itu lawannya kebenaran. Apabila kebatilan yang dibicarakan adalah berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran, maka pelakunya akan kekal abadi di neraka. Nggak ada ampunan. Kalau itu kesyirikan. Tapi kalau tadi dosa, maka dosa itu tidak mengeluarkan dosa besar ya. Selain kesyirikan, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Selama dosa yang kemaksiatan yang dilakukan tidak mengantarkan kepada kekufuran, ya dia masih muslim. Tapi sama juga diancam masuk neraka. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal setelah Mu'adz bertanya tentang amalan apa yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Qul ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an." Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat ya. Engkau membayar zakat, engkau berpuasa, engkau haji kalau mampu. Kemudian di akhir cerita Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Maukah engkau aku kasih amalan yang dapat menghimpun semua penjelasan tadi?" Artinya engkau akan selamat nanti dari api neraka dan masuk surga. "Bala ya Rasulullah," kata Mu'adz. Akhirnya Mu'adz bin Jabal akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengambil lidahnya lalu berkata kepada Mu'adz, "Amsik alaika hadha." Jaga lisan. Mu'adz heran. "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wah, gimana sih kau ini? Orang-orang yang tersungkur di dalam neraka itu, di wajahnya, di hidungnya, tidak lain hanya karena hasil dari lisan mereka. Jadi tergantung nih. Kalau yang dibicarakan kekufuran, ya kekal. Tapi kalau enggak, dosa besar ya, dia tetap ada ancaman neraka buat dia. Dosa kecil, ya kalau bertumpuk-tumpuk dan ternyata tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tadi ada dosa selain syirik yang tergantung Allah. Allah mengampuni, ya Allah ampuni. Dan kemudian tidak ada amal soleh yang menghapuskannya, ya dia akan masuk neraka juga. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, orang-orang kafir yang berbuat baik selama di dunia, apakah di akhirat kelak akan mendapatkan pahala atau dapat meringankan hukuman mereka nanti di neraka Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kenapa? Karena kita melihat orang kafir itu beragam. Ada orang-orang kafir yang baik hati, suka menolong orang lain, membantu orang lain, dan kita melihat mungkin perjuangan dia untuk kemerdekaan,
kita melihat ada orang-orang yang memiliki budi baik, peran yang sangat sangat nampak sekali. Bahkan boleh jadi dia mendapatkan Nobel, ya, ada Nobel perdamaian atau apa. Dia membuat penemuan-penemuan yang manfaatnya sampai hari ini dirasakan oleh manusia. Gimana nih orang kafir? Apakah mereka akan mendapatkan pahala? Di dunia, iya. Di dunia, mereka akan dapat balasan. Jadi balasan buat orang-orang kafir itu, karena memang dia nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak beriman dengan hari akhir, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka di dunia. Di akhirat, fama lahum fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Bagi mereka neraka. Tapi tadi bicara hukumannya tentunya berbeda orang kafir yang membunuh dengan orang kafir yang tidak membunuh, ya. Sama dosanya syirik, mereka orang-orang kafir, tapi ada dosa-dosa lain yang mereka kerjakan. Jadi semua sesuai dengan amalannya. Tapi yang pasti orang kafir itu tidak akan keluar dari api neraka. Pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, orang baik, belain dakwah, tapi nggak bisa keluar dari neraka. Namun, ia diringankan azabnya, tapi tetap dalam neraka. Ya. Bagaimana diletakkan 2 bara api dan otaknya mendidih. Jadi seperti itu, ya. Jadi kondisinya untuk pahala mereka diberikan di dunia balasan buat mereka. Adapun untuk di neraka nantinya, ya semua sesuai dengan amalannya. Artinya ada orang-orang yang mungkin memiliki banyak dosa, dia sudah kafir tapi dia berzina, dia membunuh umpamanya, tumpuk-tumpuk dosa dia. Adapun buat kebaikan mereka semuanya, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan tuh amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan, lalu akan kami jadikan debu yang berterbangan. Nggak ada nilai. Dan balasan buat mereka sudah diberikan di dunia. Yang ada buat mereka neraka saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizakullah izin bertanya, Ustaz, apakah benar jika seorang wanita ketika masih lajang rajin bersedekah kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya, maka setelah menikah ia akan dinafkahi dengan baik oleh suaminya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Iya. Apakah wanita yang baik hati, yang dermawan, dia akan mendapatkan suami yang dermawan? Ya, insya Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Tapi terkadang ada orang-orang yang dermawan tapi dapat suami yang pelit. Ada. Kalau kita melihat kehidupan ini, ya. Karena sejatinya balasan dari Allah itu boleh di dunia dan di akhirat yang paling pasti. Makanya boleh jadi dia dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla. Atau dia dermawan tapi dia punya dosa lain yang menyebabkan dia dikasih bala sama Allah, dapat suami yang pelit. Umpamanya seperti itu. Atau boleh jadi dia yang tidak memilih suami yang dermawan. Sejak awal dia memang nggak memilih. Dia hanya memandang suami ini kaya, suami ini tampan, dia pinter, dia lupa dengan akhlak. Jadi yang jelas ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal soleh. Tadi perempuan yang baik hati, suka menolong orang lain, insya Allah Allah akan berikan balasan kepada dia, ya di dunia dan di akhirat. Boleh jadi di dunia tidak Allah berikan kepada dia, karena ada amalan-amalan yang pahalanya di dunia dan di akhirat, seperti sodakoh umpamanya. Sodakoh itu menyelamatkan dari bala umpamanya, sebagai tolak bala, itu ada pahala di dunia.
Tapi pahala yang sempurna tentunya di akhirat. Jadi jadilah engkau seorang yang dermawan, bukan karena berharap dunia, tapi berharap kepada Allah Azza wa Jal. Bukan berharap kepada suami, tapi berharap kepada Allah Azza wa Jal. Tatkala engkau menikah, ternyata suamimu tidak sesuai dengan ekspektasimu, maka bersabarlah. Dan lihatlah kepada kelebihannya. Jangan kemudian engkau berpikir, aku udah dermawan, tapi kok suamiku kayak gini ya? Jangan. Karena hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini tukang ngutang-ngutangin beras Ustadz dan ngeriditin HP dan barang pecah belah dan lain-lain. Dan saya selalu bilang kalau ini modal bos biar mereka tidak menggampangkan sangkutan dengan saya. Biar nagihnya saya enak, ada alasan bahwa bosnya marah dan lain sebagainya Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, benarkah cara saya ini atau harus bagaimana cara dan bagaimana caranya yang benar, karena jujur saya kadang merasa berdosa karena saya sudah berbohong, tapi di sisi lain sedangkan dengan cara seperti itu pun mereka masih suka berkelit dan menghilang Ustaz, dan ngilang. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya, jadi dia ngomong ini duitnya bukan duit dia gitu ya. Duitnya orang. Duitnya orang lain, sehingga dia berharap orang ini mau bayar gitu. Anda rasa nggak perlu bohong. Tapi memang menghadapi orang-orang yang suka utang, itu di dalam agama kita sudah ada arahannya. Yang pertama adalah dicatatnya utang piutang. Kemudian juga di situ ada waktu, ada tempo ya. Yang kedua, boleh jadi dengan cara adanya jaminan. Yang jaminan itu menjamin orang ini akan bayar. Dan ketika dia tidak bayar, ya nanti baru akan ada komunikasi selanjutnya tentang barang yang jadi jaminan itu. Dia mau bayar atau itu dijual. Sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Jadi kalau bohong, janganlah kita bohong. Karena memang kadang-kala dagang ini perlu bohong. Tapi kalau kita mengatakan kepada mereka dengan bahasa, ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu kata-kata yang multi makna. Dia menyebutkan, syuf, ini uang hamba Allah. Umpamanya, uang hamba Allah. Tuh orang sudah bantu engkau. Jangan sampai engkau kemudian mengecewakannya. Maksudnya hamba Allah ya dirinya sendiri. Nah itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan tadi uangnya bos padahal enggak ya, itu mungkin bohong yang jelas. Tapi kalau tauriyah tadi, sampaikan kepada dia, ini uangnya hamba Allah. Atau kita ketika mau minjamin orang, syuf, ini ingat ini uangnya hamba Allah. Engkau tolong bayar tepat waktu. Mungkin itu akan lebih baik daripada kemudian menyebutkan bos ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, sudah hampir 1 tahun suami ART saya tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya Ustaz. Hidup terpisah, sama-sama cari nafkah. Awalnya ngasih tapi ya harus diminta dulu. Lama-lama mulai berbohong. Lama-lama suaminya mulai berbohong dan lalu tidak memberikan sama sekali. ART saya marah dengan nyuekin suaminya, tidak membalas chat suami atau tidak terima telepon suami. Tiba-tiba terdengar berita di kampung dan orang tua suaminya telepon ART saya nanya ada apa. Kalau mau pisah baik-baik. ART saya bilang, ya temui dia, selesaikan masalah, jangan menghindar. Dan sampai setahun ini suaminya sama sekali nggak hubungi ART saya.
Tapi lebaran kemarin anaknya usia 3 tahun dikasih uang, lalu akhir-akhir ini katanya suaminya suka jenguk anaknya, ngajak main dan ngasih uang jajan buat anaknya. Tapi ya ke ART saya benar-benar tidak hubungi lagi Ustadz. ART saya pun tahu berita ini dari orang yang megang anaknya di kampung. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus dilakukan ART saya? Saya pribadi sebenarnya mengusulkan pisah saja karena dari awal suaminya sudah banyak bermaksiat dan dimaafkan tapi berulang lagi. Yang tidak bisa saya ceritakan. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pernikahan itu tujuannya adalah membangun rumah tangga dalam rangka mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah tangga itu adalah salah satu wadah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan fa'imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kalau engkau mau melanjutkan rumah tanggamu, maka dengan cara baik-baik. Kalau enggak, pisah dengan cara baik-baik. Maka itulah pilihannya yang harus diberikan kepada suami atau istri. Karena ada orang yang ini pisah enggak, rumah tangga enggak gitu. Yang akhirnya menyebabkan mereka tidak menjalankan tugas dan kewajiban. Akhirnya sama-sama berdosa. Maka hendaklah sampaikan kepada ART-nya, tadi ada dua pilihannya. Imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Engkau lanjutkan baik-baik atau engkau pisah baik-baik. Kalau melanjutkan baik-baik, ya sudah. Berkomunikasi yang baik ya. Kemudian memang kita tahu seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sang istri tidak harus melayani suaminya ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kan sekarang ini berkelanjutan yang tidak jelas akhirnya hubungan di antara mereka. Maka sampaikan kepada ART-nya tadi, pilihannya lanjutkan dengan baik-baik atau pisah dengan baik-baik. Agar jangan sampai keduanya melakukan perbuatan kezaliman. Sang suami menzalimin istrinya, sang istri menzalimin suaminya. Maka itu hal yang tidak baik dalam rumah tangga, yang akan berdampak kepada anak-anaknya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya hamil 4 bulan ini, kehamilan kedua saya, dan ternyata janinnya aninsipali, cacat tanpa tempurung kepala. Dan kalau lahir umurnya juga pendek. Apa boleh saya menggugurkannya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Apabila bayi itu sudah ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Sudah ditiupkan ruh. Kalau tadi dikatakan 4 bulan ya. Kalau sudah berumur 120 hari, maka jangan digugurkan. Terus bagaimana? Dia nanti umurnya akan pendek. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok itu, jangan waktu lahiran. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Maka jaga itu janin. Berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak bacain Al-Fatihah di perutnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak anak-anak yang dikatakan oleh dokter bahwa dia nggak akan lahir. Kalaupun lahirnya umurnya pendek, ternyata yang ngomong mati duluan. Dan yang lahir itu hidup panjang. Maka tadi fokus memohon kepada Allah, berdoa. Setiap hari engkau mengandung itu anak, ada pahala buat engkau. Kelelahanmu, kegundahanmu, capekmu, doa-doa engkau akan panjatkan. Dan boleh jadi anak itu dalam proses menunggu kelahiran, Allah berikan tempurung otak buat dia. Allah nggak bisa. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Maka tadi kalau sudah ditiupkan ruh, maka nggak boleh. Kecuali para ulama menyebutkan apabila kondisinya membahayakan ibunya akan mati,
Ini kan tadi janin ini belum tentu, tapi ada kepastian ibunya bakal mati ketika dia terus mengandung anak itu. Tapi insya Allah enggak seperti itu. Jadi tetaplah bersabar, berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan berbaik sangka. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan seorang ibu nih Ustaz. Ustaz, pantaskah seorang suami berkata sama istrinya dengan mengata-ngatai istrinya orang gila, padahal seorang ibu yang mengajarkan anaknya berbicara, berdiri, berjalan, menyuapi, membesarkan, mendidiknya dengan baik sampai sekarang ini menjadi anak yang soleh, penghafal Al-Quran. Apa pantas seorang ibu dikatakan orang gila sama suaminya Ustaz? Situ nggak paham mana. Jadi sang ibu ini istri posisinya. Istri, ya istri Ustaz. Suaminya Ustaz. ngomong kepada istrinya Ustaz. bahwa dia orang gila. Iya, ya. Padahal istrinya ini kan yang membesarkan anaknya Ustaz, Nah. yang menyuapinya dan lainnya Ustaz. Siap, barakallahu fi. Dalam kehidupan rumah tangga, ya kadangkala terjadi clash, gesekan, konflik yang menyebabkan orang itu mengucapkan ucapan yang tidak dia maksudkan sebenarnya. Tapi dia tetap akan dihisap dengan apa yang dia ucapkan. Makanya di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu kata-kata yang hak, yang benar. Dalam kondisi aku senang atau dalam kondisi aku marah. Karena ada orang yang kalau marah, kebun binatang keluar. Padahal istrinya bukan seperti yang dia sebutkan. Itu kebatilan yang dia sampaikan. Jadi kalau sudah dikatakan bahwasanya sang istri dikatakan orang gila, padahal istri ini yang membesarkan anak-anaknya, ya jelas itu ungkapan yang tidak benar dan istrinya tidak gila. Yang kedua, buat istri ya dan buat pasangan lah dalam kehidupan ini, ada yang namanya taghaful. Taghaful itu sikap cuek, acuh tak acuh, masa bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngeliat. Nggak semua yang diomongkan itu dimasukkan ke hati. Cukup yang kau masukkan ke hati itu yang baik-baik. Yang buruk masuk kanan keluar kiri. Jadi kalau suami mengatakan gila, apa ini itu, sampaikan jazakallah khair, insyaallah aku akan berusaha untuk memperbaiki diri ini itu. Jangan dimasukkan ke hati. Walaupun dia hatimu akan sesak. Maka engkau bertanya sekarang. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang. Apa omongan orang-orang itu? Penyihir, dukun, orang gila. Itu dikatakan kepada Nabi SAW. Terus apa yang harus dilakukan menghadapi seperti ini? Jangan sibuk Jangan sibuk kemudian membantah. Enggak, saya enggak gila. Saya bukan penyihir. Saya enggak perlu. Karena engkau bukan penyihir, engkau bukan orang gila. Terus apa yang harus dilakukan menghadapi orang-orang seperti ini? Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Udah sibukkan dirimu dengan bertasbih, salat, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kata-kata suaminya menyebabkan engkau ribut sama dia. Udahlah. Jadi nggak perlu dibantah, nggak perlu dijawab. Lama-kelamaan dia sadar sendiri juga. Dan kebaikanmu membesarkan anak-anak sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dilupakan oleh suamimu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat para santriwati, selamat berlibur, berrehlah. Manfaatkan untuk istirahat, melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa memperbanyak tasbih dan tahmid serta takbir. Kalau perjalanannya naik, nanti
baca takbir Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Kemudian kalau lagi turun jalannya jangan lupa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.